teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh, garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut, kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek, daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai.
Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya.
Sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah. Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum.
Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi.
Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul lipi banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya.
Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simpel tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Diparutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya.
Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget.
Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul lipi banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh, bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya.
Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simpel tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget, ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Diparutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi. Dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah, aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman.
Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe satu potong udah digeprek, daun bawangnya satu batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya. Teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya.
Beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh, bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh, garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah, aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek, daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya, atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya.
Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul lipi banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin.
lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya.
Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah.
Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini.
Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja.
Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul lipi banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi.
Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simpel tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Diparutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh ya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi. Dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung,
Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini.
Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam Pinang Serani yang enak banget ala Dapur Lagi siap untuk disajikan.
Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya.
Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah. Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget, ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin.
lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya.
Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah.
Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simpel tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget, ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi. Dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini.
Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja.
Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul lipi banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi.
Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simpel tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi. Dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong. Lanjut tumis bawang merah, aku pakai 5 siung.
Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini.
Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh. Minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya.
Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul lipi banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh ya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin.
lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya.
Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah.
Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi. Dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini.
Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah, aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja.
Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi.
Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simpel tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam Pinang Serani yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung.
Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini.
Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh, bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala Dapur Lagi siap untuk disajikan.
Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya.
Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget, ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin.
lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya. Ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya.
Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah.
Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simpel tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget, ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi. Dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini.
Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja.
Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi.
Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simpel tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya. Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi. Dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong. Lanjut tumis bawang merah, aku pakai 5 siung.
Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul lipi banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya.
Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah. Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam Pinang Serani yang enak banget ala Dapur Lagi siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah punya bumbu ini dijamin gak bingung mau sahur atau buka puasa apa. Bumbu ini tuh awet sampai sebulan gak basi-basi ya.
Oke, langkah pertama siapkan kelapa parut. Di sini aku pakai yang sedang. Di parutnya itu memanjang kayak gini ya, teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya tadi ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kencur, 4 lembar daun jeruk purut, 10 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Semua dihaluskan, kemudian kita tumis, tambahkan terasi bubuk 1 sendok teh. Garam aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian gula merahnya aku pakai setengah buah. Boleh ditambahkan gula pasir kalau suka ya, kalau gak suka boleh di skip. Lanjut, kelapa parutnya kita masukin, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa tambahkan air asam jawa ya, ini dari asam sejempol gitu. Kemudian dilarutkan dengan air, baru deh kita masukkan. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya rata. Masak pakai api kecil sampai bumbunya itu agak mengering ya teman-teman, dan pastinya aromanya harum. Emang lebih capek karena kita bikin bumbunya itu banyak, tapi nggak masalah, ini tuh awet bisa sampai sebulan gak basi, dan cara pakainya gampang, tinggal diabur-abur pada sayur yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas, boleh pilih sesuai dengan selera. Ini dia bumbunya udah matang dan wangi ya teman-teman, siap disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Nah, di sini aku juga langsung praktekin aja. Ini ada sayur kacang panjang, kenikir, kemudian toge dan kubis ya, udah direbus. Kemudian taruh dalam wadah seperti ini. Tinggal tambahkan bumbu urapnya secukupnya aja, sesuai dengan selera. Kalau teman-teman suka bumbunya banyak, boleh ditambah lagi ya. Oke, langsung aja tinggal diurap-urap sampai merata. Makan sama urap-urap kayak gini bisa dengan lauk apa aja. Bisa tempe goreng, ayam bakar, ayam goreng, tapi lebih mantul lagi sih menurut aku harus ada ikan asinnya ya. Nah, di sini aku mau tambahin urap-urap ini dengan ikan asin, tempe goreng, dan juga telur rebus. Dah mantul banget untuk buka ataupun sahur. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara membuat bumbu urap ala dapur lagi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek, daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai.
Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh, lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga